Selama ini kita hanya mengenal dua jenis orang utan Kalimantan dan orang utan Sumatera. Namun tahukah kamu bahwa pada tahun 2017 telah ditemukan spesies orang utan baru, yaitu orang utan tapanuli, Pongo tapanuliensis. Meski menjadi spesies orang utan yang paling baru ditemukan, mereka juga yang paling terancam punah. Dengan populasi kurang dari 800 ekor, orangutan tapanuli sedang menjalani perjuangan berat untuk bertahan hidup. Di tengah laju pembangunan, deforestasi, dan konflik dengan manusia, kisah mereka adalah refleksi dari bagaimana peradaban modern bisa menjadi ancaman kepunahan bagi makhluk endemik ini. Penemuan orangutan tapanuli menggemparkan dunia ilmiah. Melalui kombinasi studi genetik, morfologi, dan perilaku, para peneliti menyimpulkan bahwa populasi orangutan yang hidup di wilayah Batang Toru bukanlah bagian dari orangutan Sumatera ataupun orangutan Kalimantan, melainkan spesies tersendiri. Secara genetik, mereka berbeda cukup signifikan dan memiliki ciri khas unik, rambut lebih keriting, wajah lebih lebar, dan suara panggilan yang berbeda. Penemuan ini menandai kemajuan besar dalam dunia primatologi. Namun ironisnya, kabar baik ini datang bersamaan dengan kenyataan pahit. Mereka adalah spesies kera besar paling langka di dunia. Orangutan tapanuli hanya ditemukan di satu tempat di dunia, hutan tropis pegunungan Batang Toru di Sumatera Utara. Wilayah ini menjadi satu-satunya rumah yang menyediakan pohon-pohon tinggi untuk sarang makanan dan jalur pergerakan alami. Namun sejak tahun 2000-an, lahan ini mulai tergerus oleh pembukaan hutan untuk pertambangan, perkebunan, dan yang paling kontroversial, proyek pembangkit listrik tenaga air PLTA Batang Toru. Proyek ini dikhawatirkan membelah habitat orangutan tapanuli, mengisolasi populasi kecil, dan mengancam kelangsungan genetik mereka. Perjuangan orangutan tapanuli bukan hanya soal bertahan hidup dari alam, tapi juga dari manusia. Hilangnya habitat akibat pembalakan liar dan konversi hutan membuat orangutan kehilangan tempat berlindung dan sumber makanan. Ketika hutan menyempit, orangutan masuk ke kebun penduduk dan dianggap hama. Mereka diburu dan dibunuh, bahkan anaknya dijual sebagai peliharaan. Dengan populasi kurang dari 800 individu, mereka sangat rentan terhadap penyakit, bencana, dan inbreeding, perkawinan sedara, yang mengurangi ketahanan genetik. Meski dilindungi secara hukum, penegakan aturan masih lemah. Meski tantangan berat, perjuangan untuk menyelamatkan orangutan tapanuli terus dilakukan. Yayasan Ekosistem Lestari dan Sumatran Orangutan Conservation Program yang aktif melakukan riset, patroli, edukasi masyarakat, dan kampanye internasional. Penelitian lapangan dari organisasi itu juga membantu memahami pola hidup orangutan tapanuli untuk merancang konservasi yang tepat sasaran. Selain itu, gerakan masyarakat lokal untuk mendukung ekowisata dan pelestarian hutan menjadi alternatif mata pencaharian yang ramah lingkungan. Tekanan publik juga mulai menyuarakan keberatan atas pembangunan yang mengancam ekosistem Batang Toru, termasuk desakan agar PLTA ditinjau ulang demi kelestarian orangutan dan lingkungan sekitarnya. Orangutan tapanuli mengajarkan kita bahwa kehidupan bisa sangat rapuh, terutama bila terganggu oleh keserakahan dan ketidakpedulian. Namun mereka juga simbol harapan bahwa masih ada waktu untuk bertindak. Masa depan orangutan tapanuli adalah cerminan dari pilihan yang kita buat hari ini. Apakah kita akan melindungi alam atau membiarkannya hilang satu demi satu? Mereka berjuang tanpa suara di antara pohon-pohon yang terus ditebang. Kini suara kita sebagai manusia yang menentukan apakah kita akan menjadi penyelamat atau perusak.
Mari bersama menjaga Batang Toru, menjaga rumah terakhir orangutan Tapanuli, dan menjaga warisan bumi untuk anak cucu kita.